Kami percaya kemenangan Kristus di kayu salib dan di kubur yang kosong sempurna. Peperangan telah Tuhan menangkan sepenuhnya. Dan kami tinggal melanjutkan pertempuran-pertempuran kecil di dalam hidup kami. Karena itu kiranya kemenangan-Mu yang sempurna itu menghibur kami ya Tuhan. Menghibur kami. Dalam perjalanan kami menuju keserupaan dengan Engkau. Kami sering menghadapi ujian, menghadapi pergumulan, menghadapi pertempuran yang tidak gampang. Tapi tiap kali kami merasa lemah, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami bahwa peperangan sudah dimenangkan. Dan dimenangkan dengan sempurna di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya momen pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan kami sebagai individu maupun sebagai bagian dari gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, dan keberhargaan Kristus bagi kami. Kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sekali bisa kembali ada di tempat ini bersama dengan saudara semuanya. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang berbeda, yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu tentang misi, tentang penginjilan. Saya ingin berbicara tentang gereja penuai. Dulu pada waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, pertama kali yang saya pikirkan ketika Tuhan panggil saya adalah saya mungkin dipanggil Tuhan dua. Satu, mungkin saya dipanggil Tuhan sebagai pemain musik. Makanya saya waktu itu begitu dapat panggilan Tuhan, saya tidak mau, saya tolak. Saya sempat kuliah karena bebas tes dan dapat beasiswa. Tapi setelah menjalaninya, Tuhan panggil kembali. Nah, saya agak terlambat. Saya daftar di satu STT yang ada sekolah musiknya dan ternyata sudah tutup pendaftarannya. Nah, pilihan saya kedua tentu saja adalah saya kepingin jadi misionaris. Saya kepingin jadi seorang pemberita Injil di suku yang pedalaman. Saya kepingin ada di antara mereka, begitu kan, suku-suku yang primitif gitu, yang nggak bisa baca tulis, yang nggak pakai pakaian dan seterusnya gitu. Tapi keinginan saya ke sana bukan karena mereka tidak berpakaian, tentu saja. Karena mereka butuh mendengarkan berita Injil gitu. Nah, saya berpikir mungkin Tuhan panggil saya menjadi misionaris. Lalu setelah saya menjalani kuliah saya di S1, banyak dosen berkata panggilan saya bukan sebagai misionaris. Panggilan saya adalah sebagai pengajar. Jadi berkali-kali orang mengatakan panggilanmu itu bukan misionaris, panggilanmu itu adalah pengajar. Dan saya ingat-ingat, iya mungkin benar juga saya pengajar. Karena dari dulu saya itu suka membagi pengetahuan. Saudara, misalnya ketika teman saya ujian nggak bisa, saya kasih contekan. Nah, itu kan berbagi kebenaran dan pengetahuan. Tentu saja bukan itu. Saya dari kecil itu memang sudah sukanya mengajar. Saya ketika SMP memberi les anak SD. Ketika saya SMA, saya memberi les anak SMP. Bahkan ketika saya S1 teologi, saya memberi les matematika kepada anak SMA kelas 3. Bayangin ya, sekolahnya teologi tapi memberi les matematika apa segala macam untuk anak SMA. Jadi saya menganggap bahwa memang Tuhan dulu kelihatannya persiapkan saya untuk menjadi pengajar, tapi keinginan hati saya adalah saya menjadi seorang misionaris. Dan saya dulu sempat bergumul berat. Saya ini kepengennya memberitakan Injil, tapi talentanya mengajar. Dan bagaimana dua hal ini bisa disatukan? Saya dulu bergumul begitu rupa, tapi saya bersyukur ketika saya menjadi gembala di sebuah gereja sampai sekarang, yaitu gereja REC, Reform Exodus Community, saya akhirnya bisa melihat patsel-patsel di dalam hidup saya
sudah mulai Tuhan tata. Dulu saya juga tidak tahu mengapa dari dunia akademis, dari kampus teologi, saya akan pengajar, tiba-tiba dibawa Tuhan ke gereja yang kecil di daerah Nginden yang jemaatnya cuma 60 orang dan defisit keuangan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan bawa ke sana, tapi lama-lama saya bisa paham. Karena melalui gereja Reform Exodus Community, gereja ini bisa mengutus puluhan misionaris ke berbagai tempat. Dan bersyukur melalui background saya sebagai dosen dan sebagainya, akhirnya Tuhan percayakan saya melatih banyak misionaris juga. Sehingga saya sekarang bisa melihat panggilan Tuhan, beban yang Tuhan kasih kepada saya sebagai pengajar tidak salah. Dan kerinduan saya untuk misi juga tidak salah. Tapi saya sempat mengalami kebingungan bagaimana dua hal ini bisa disatukan. Tapi akhirnya saya bersyukur bahwa saya sudah dipakai Tuhan sebagai pengajar maupun di dalam dunia misi. Yaitu training untuk para misionaris dan juga mengutus puluhan misionaris ke berbagai tempat. Dan itulah sukacita seorang hamba Tuhan. Dulu saya berpikir kalau dosen berarti tidak memberitakan Injil. Kalau misionaris berarti tidak perlu melayani di gereja. Kalau melayani di gereja berarti tidak peduli dengan pengajaran di kampus dan seterusnya. Semuanya serba kotak-kotak. Tapi saya bersyukur setelah saya berjalan bersama Tuhan dengan semua kebingungannya, saya bisa memahami bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih rapi, yang lebih baik daripada yang mampu saya pikirkan di awal. Dan itu yang saya ingin terjadi pada setiap kita. Dan saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan tentang keselamatan kita. Keselamatan ini apakah permulaan atau tujuan? Coba pikirkan. Keselamatan, hidup kekal, itu permulaan atau tujuan? Nah, coba. Biasanya orang Kristen memikirkannya, ya kita percaya Yesus supaya selamat. Percaya Yesus supaya memperoleh hidup kekal. Coba renungkan sebentar ya. Egois nggak itu sih? Saudara percaya Yesus supaya dapat kehidupan kekal. Yang enak siapa? Kita. Apakah benar Tuhan menyelamatkan kita hanya untuk memberi kehidupan kekal kepada kita? Saya belajar kebenaran ini melalui seorang anak SMA. Iya. Jauh sebelumnya waktu saya masih S1 teologi, saya diundang. Waktu saya masih mahasiswa teologi, saya diundang di sebuah kebaktian pemuda. Dan yang mimpin masih SMA. Kenapa saya tahu masih SMA? Selain dari wajahnya, dia masih pakai seragam SMA soalnya. Jadi saya tahu dia pasti masih SMA, saudara. Dan pada waktu dia mimpin pujian, ada satu kalimatnya dia yang mengubahkan hidup saya. Dan dia bilang begini, saudara siapa di sini yang yakin bahwa ketika kita percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Langsung masuk surga. Dapat jaminan masuk surga. Seperti penyamun yang ada di kayu salib. Terus semuanya ngangkat tangan gitu kan ya. Terus anak muda ini bertanya begini. Kalau memang pada waktu kita percaya, kita pasti sudah diselamatkan. Mengapa kita masih ada di dunia ini? Mengapa Tuhan tidak langsung bawa kita ke surga? Dan pertanyaan itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Saya duduk di sebelah sini, dia mimpin di situ. Dan saya melihat anak muda ini, dan saya bersyukur. Saya bahkan nggak kenal siapa dia. Tapi dia telah mengubahkan konsep saya tentang pelayanan. Dan itulah yang saya renungkan setelah itu. Afterwards, saya itu berpikir terus. Benar juga ya. Kalau pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara diselamatkan atau enggak? Sudah diselamatkan atau enggak? Sudah kan? Dapat jaminan hidup kekal toh? Lah kalau begitu mengapa kita masih ada di dunia? Kalau memang tujuan kita hanyalah memperoleh kehidupan kekal, berarti pada saat kita percaya dan diselamatkan, udah the end of everything. Tuhan matikan kita, kita masuk surga. Kalau memang keselamatan itu tujuan. Tapi saya yakin keselamatan bukan tujuan. Semakin saya membaca Alkitab, saya semakin memahami bahwa keselamatan itu permulaan. Kita ini diselamatkan bukan cuma dari, tapi kita diselamatkan untuk. Kita biasanya fokusnya pada kita diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari maut. Tapi kita lupa, untuk apa kita diselamatkan dari dosa?
Yaitu supaya kita bisa diselamatkan untuk kebenaran. Kita diselamatkan dari maut. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup untuk Allah. Dan inilah bagian kedua yang seringkali lupa untuk diberitakan. Sehingga orang-orang Kristen berpikir bahwa ketika ikut Yesus, it's all about me. It's all about us. Ikut Yesus supaya kita nyaman. Ikut Yesus supaya kita senang. Ikut Yesus supaya kita sembuh. Semuanya akhirnya ke kita, ke kita, ke kita, ke kita. Bahkan yang paling parah, saya pernah tanya, mengapa kita merindukan surga? Banyak orang Kristen nggak merindukan surga karena sudah terikat dengan dunia. Saya nggak mau ngurus yang itu. Saya ngurus yang merindukan surga. Mengapa surga itu begitu menarik di mata saudara? Coba renungkan. Mengapa surga begitu menarik di mata saudara? Banyak emasnya katanya, bener ya. Banyak orang Kristen ngomong gitu. Banyak emas, banyak permata. Soalnya kalau di dunia ini beli nggak mampu. Jadi kalau di surga geletaan kan gitu kan ya, orang Jawa bilang. Jadi gratis bisa ngambil. Lo aneh kan orang Kristen. Sudah pikirannya ini kan di surga nih. Tapi tetap pikirannya duniawi. Kemewahan, ya tuh, perhiasan, macam-macamnya itu. Loh, padahal di surga. Tapi pikirannya masih duniawi. Apalagi coba yang membuat kita rindu masuk surga, Pak. Oh, pisah sama suami, ya benar. Karena di surga kan tidak kawin dan tidak mengawinkan ya. Jadi tidak satu kamar sama suami, ya kan. Jadi tempat jadi bahagia gitu. Luar biasa ya. Jadi surga ini tempat pelarian sebetulnya kan. Mengapa surga itu menarik, saudara, bagi kita? Banyak orang Kristen nggak bisa kasih jawaban. Dan kalaupun kasih jawaban, jawabannya selalu egois. Ya di surga saya bisa melihat emas, bisa melihat permata, saya terus-menerus saya. Kenapa? Karena selama ini kita bertumbuh dengan kekristenan yang fondasinya itu berantakan. Keselamatan seringkali kita pahami sebagai tujuan, padahal bukan. Keselamatan itu permulaan. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan mau memakai kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan mau memakai kita. Nah, kalau kita tidak diselamatkan, tidak mungkin Tuhan bisa menggunakan kita, memakai kita. Karena hati kita mesti condongnya salah. Pikiran kita mesti sesat. Nah, makanya hati dan pikiran kita perlu diluruskan dulu. Setelah diluruskan, Tuhan pakai kita. Jadi semuanya itu bukan tentang kita, semuanya itu tentang Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 sampai 38. Mari kita membaca bergantian, saya memulai terlebih dahulu. Yohanes 4, 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Amin. Kita tahu latar belakang dari cerita ini. Yesus pergi melakukan perjalanan antar provinsi. Nah, ketika dia mau pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari utara ke selatan, selatan ke utara, maka dia harus melewati daerah Samaria. Sebetulnya harus melewati di sini bukan secara geografis. Yesus tentu saja bisa memutar daerah lain. Banyak orang Yahudi memutar daerah lain, tapi harus di sana artinya adalah keharusan di dalam rencana Allah. Di dalam rencana Allah,
maka Yesus harus ke Samaria karena Yesus harus menjumpai seorang perempuan. Ingat ya, seorang perempuan Yesus jumpai di sumur. Tapi sebelum Yesus berjumpa dengan perempuan ini, Yesus sampai di sumur dengan murid-muridnya. Yesus letih duduk di sumur, murid-muridnya pergi semua ke kota untuk membeli makanan. Lalu Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samarianya kelihatannya bertobat. Lalu pergi ke kota memberitakan kepada penduduk Samaria. Aku telah menemukan Mesias. Apakah benar dia Mesias yang kita nantikan? Lalu Yesus di akhir cerita intinya. Yesus itu akhirnya pergi tinggal bersama dengan orang-orang Samaria. Dan mereka semua bertobat. Kurang lebihnya begitu. Nah di tengah-tengah cerita itu, ketika perempuan Samaria ini pergi ke kota untuk memberitakan Injil kepada penduduk kota di sana, murid-muridnya datang. Dan ketika murid-murid itu datang, murid-murid membawa makanan dong, karena kan dari awal Yesus gak punya makanan. Murid-murid ke kota mencari makan. Lalu setelah ketemu Yesus, murid-murid berkata, "Rabi, makanlah." Lalu Yesus menjawabnya, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid salah paham nggak dengan jawaban ini? Salah paham. Tapi kalau saya lihat, sebetulnya masuk akal juga ya jawabannya murid-murid ya. Dia kan datang nggak tahu apa yang terjadi. Lalu, "Rabi, makanlah, ini makanannya." Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ya mesti murid-murid akan berpikirnya apa? Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Siapa tahu ada orang yang membawakan makanan untuk Yesus yang murid-murid tidak kenal. Siapa tahu ada jajan khas Samaria, ya kan, yang Yesus nggak pernah makan. Atau Yesus mungkin selama menunggu murid-murid, dia mengeksplor daerah itu, tiba-tiba dia menemukan satu tanaman yang dia bisa makan. Wajar nggak sih murid-murid tanya begini? Sebetulnya wajar murid-murid tanya begini. Tapi ternyata murid-murid itu salah paham dengan Yesus. Nah, walaupun murid-murid itu salah paham, dalam konteks ini wajar, tapi kalau Bapak Ibu nanti pulang rumah ya, baca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan banyak orang salah paham dengan Yesus. Nikodemus, perempuan Samaria. Nikodemus kan salah paham ya. Yesus ngomong, "Kamu harus dilahirkan kembali." Pikirannya Nikodemus apa? Masuk ke rahim ibunya, keluar lagi. Kemudian perempuan Samaria, Yesus berkata, "Aku memiliki air." Kemudian dipikirkannya, "Loh, kamu gak punya timba, bagaimana bisa mendapatkan air?" Nah, ada satu artikel tapi nggak usah dibaca lah. Itu artikel akademis banget, saudara. Kalau bukan orang yang niat belajar teologi, susah membaca artikel itu. Ada artikel judulnya menarik, yaitu Understanding Misunderstandings in the Gospel of John. Jadi memahami kesalahpahaman di dalam Injil Yohanes dikarang oleh seorang yang terkenal sekali bernama D.A. Carson. Nah, saya suka sekali membaca artikel itu. Dan di beberapa buku yang lain memang disebutkan di dalam Injil Yohanes banyak orang salah paham dengan Yesus. Banyak misunderstandings terhadap Yesus, termasuk murid-muridnya. Murid-murid Yesus berkali-kali salah paham. Berkali-kali salah paham. Dan saya meyakini kita juga seringkali salah paham loh dengan Yesus. Yesus maksudnya apa, kita nangkepnya apa. Yesus ngomong A, kita nangkepnya B. Contoh yang paling jelas lah gitu. Ada orang itu, benar-benar ada orang ya. Ini saya dengar dari orangnya langsung. Ada orang yang memahami Matius pasal 6 itu. Kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Dan dia menolak gereja-gereja yang kalau memberikan persembahan pakai amplop. Kenapa? Karena kalau pakai amplop pasti menggunakan dua tangan. Kalau menggunakan dua tangan berarti melanggar perintahnya Yesus di sana. Kan harusnya kan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu kan. Ya sekarang kalau masukkan uang di amplop itu satu tangan kan susah banget kan gitu. Maka yang dia lakukan adalah dia itu seringkali ambil dompetnya dan tanpa melihat, cuma pakai satu tangan aja. Dia langsung ngambil gitu. Atau kalau ada uang di kantongnya, dia tuh langsung rogoh kantongnya, dia ngambil, langsung dimasukkan. Makanya bendahara gerejanya bingung, kok banyak
Karcis parkir sama nota Indomaret ada di kantong persembahan tuh saudara. Karena ngasihnya nggak dilihat dulu gitu kan. Lihat tuh. Repot ya orang-orang kadang masa sih sampai segitunya. Iya benar sampai segitunya. Ada orang salah paham itu sampai parah gitu kan. Nah ini kalau saya ceritakan semua, wah banyak saudara orang Kristen yang pikirannya tuh kayak aneh-aneh gitu. Sampai saya tuh gini, ya saya ini aneh, tapi ya nggak seaneh orang itu cara pikirnya. Kan banyak orang berpikir saya ini out of the box gitu loh. Lihat apa itu saya selalu mikirnya tuh yang orang lain nggak mikir, saya mikir gitu loh. Tapi saya ngelihat orang lain sampai kaget saya. Wah, orang ini bukan cuma out of the box gitu kan ya. Orang ini benar-benar pikirannya itu liar sampai boxnya itu amburadul semuanya gitu Ustaz. Pikirannya sampai saya nggak bisa pahami. Ada orang yang salah pahamnya itu parah. Tapi kalau kita mau jujur, kita juga sering salah paham dalam hal keselamatan. Kita diselamatkan untuk apa? Kita seringkali lupa. Kita cuma fokus diselamatkan dari, bukan diselamatkan untuk. Kita lupa bahwa sebetulnya ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah, kita lupa yang di sini. Mudah bagi kita untuk mengaminkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Benar sekali, kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, salah satunya adalah melibatkan diri di dalam misi. Dan melalui tadi teks yang kita baca, kita akan belajar 3 hal penting. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang misional, mau menjadi gereja yang misional, maka kita harus punya 3 hal ini. Yang pertama adalah sense of purpose. Yesus berkata begini di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba bayangkan, hal yang terpenting di dalam hidup kita itu apa? Yang tiap hari harus ada. Salah satunya makanan. Makanya di dalam doa Bapa kami, itu kan permintaannya 3 kepada Allah kan. Dikuduskanlah namamu, ya kan? Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu gitu kan. 3 ke sana. Nah yang ke kita, itu 3. 1 apa? Berilah makanan. 2, ampunilah. 3, lepaskanlah. Nah karena kita tiap hari butuh 3 ini. Tiap hari kita butuh makan. Tiap hari kita butuh pengampunan karena dosa terus. Tiap hari kita butuh kelepasan karena iblis kan mencobai kita terus. Jadi yang paling kita butuhkan itu 3 hal ini. Tapi seringkali orang Kristen kalau ditanya, minta 1 saja dari Tuhan apa coba? Selalu mintanya sehat. Tanpa makan nggak bisa sehat. Sehat, salah terus. Sehat, dosanya banyak. Sehat, sering menyakiti orang. Malah ngerepotin orang, ngerti nggak sih? Udah jahat, sehat lagi. Saudara kan lebih bersyukur kalau orangnya jahat tapi nggak sehat kan ya. Nah, kita nih seringkali itu nggak bisa milih yang terpenting di dalam hidup kita itu apa. Nah Yesus menggambarkan ya salah satunya dia menggambarkan kehendak Allah, rencana Allah dalam hidupnya itu seperti makanan. Berarti tiap hari sangat penting. Bagi Yesus yang paling penting adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, tapi bukan cuma melakukan. Melakukan itu semua kita melakukan kok. Tapi yang repot ini yo berikutnya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau melakukan saya yakin banyak orang Kristen melakukan, tapi menyelesaikan belum tentu. Di Yohanes pasal 17 ayat 4, ketika Yesus berdoa syafaat sebelum dia ditangkap, Yesus berkata begini, Bapa, aku telah memuliakan namamu di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Menyelesaikan. Jadi memuliakan itu bukan dengan melakukan saja, tapi dengan menyelesaikan. Tidak heran di Yohanes pasal 19, waktu Yesus di kayu salib, Yesus bisa berkata apa? Sudah selesai. Kenapa bisa selesai? Ya karena Yesus sadar tiap hari dia harus melakukan kehendak Bapaknya. Sama seperti setiap hari kita butuh makan. Yesus setiap hari butuh melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya.
Tujuan hidup Yesus itu adalah memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya. Makanya di kayu salib di akhir hidupnya dia bisa berkata, sudah selesai. Coba renungkan sebentar. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita. Saya tidak mau menakut-nakuti, ini cuma pengandaian saja. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Kita kira-kira ngomongnya apa? Kalau Yesus kan sudah selesai. Kalau kita apa? Belum selesai. Lumayan. Karena saya yakin beberapa berkata belum mulai. Mulai aja belum. Bagaimana mau selesai? Setiap kita pasti melakukan. Tapi belum tentu setiap kita menyelesaikan. Kecuali kalau kita punya sense of purpose yang benar di dalam hidup kita. Mengapa kita ada di dunia ini? Para filsuf, ahli filsafat dari dulu itu mempertanyakan ini, tapi mereka nggak pernah punya jawabannya. Pertanyaan di dalam filsafat dari dulu adalah, why am I here on earth? Mengapa aku ada di bumi ini? Atau pertanyaannya, why is there something rather than nothing? Oh, keren banget. Mengapa ada sesuatu dan bukannya ketidakadaan gitu? Why is there something rather than nothing? Karena para filsuf itu berpikir begini, lebih mudah nothing itu tetap nothing daripada nothing jadi something atau nothing jadi someone. Itu lebih rumit dipikirkan. Kalau sampai nothing jadi nothing nggak butuh penjelasan. Ya nothing ya nothing. Tapi dari nothing muncul something butuh penjelasan. Dari nothing butuh muncul sambuan seperti kita butuh penjelasan. Why? Why is there something? Atau why is there someone? Rather than nothing, rather than no one. Pernah nggak kita memikirkan tujuan hidup kita? Kalau kita nggak pernah memikirkan tujuan hidup kita, saya khawatir nanti di akhir hidup kita melihat ke belakang dan kita regret. Saya ingat buku yang ditulis John Piper berjudul Don't Waste Your Life. Don't Waste Your Life. Dia nulis beberapa ya. Ada yang Don't Waste Your Cancer, ada juga. Dia nulis Don't Waste Your Life. Dia menceritakan, John Piper ini pendeta, papanya juga pendeta. Waktu papanya khotbah KKR, ada orang umur 86 tahun kalau saya nggak salah ingat. 80 lebih lah pokoknya. Dia itu nangis dan terus-menerus berteriak, I have wasted my life. I have wasted my life. Aku telah membuang percuma hidupku. Aku telah membuang percuma hidupku. Dan saya khawatir. Kalau saudara nggak punya sense of purpose. Cuma berpikir bahwa keselamatan itu tujuan. Bukan permulaan. Saudara akan menutup hidup saudara dengan kekecewaan. Saya ingat benar waktu saya mengantar anak saya sekolah. Anak saya waktu itu satu SMP, satu SD. Anak saya bertanya begini, Pak, seandainya hari ini Papa mati, Papa puas nggak dengan hidupnya Papa? Pertanyaannya mendalam sekali. Kurang ajar pasti sih. Wong papanya masih muda, masih sehat. Pertanyaannya kalau Papa hari ini mati, Papa puas nggak dengan hidupnya Papa? Tapi saya melihat itu pertanyaan terbaik yang bisa dipikirkan anak muda. Lalu saya jawab gini, Papa tidak nyesel, Papa puas. Terus anak saya bilang, loh tapi kan Papa kan orang lain punya impian, punya ini kan Papa nggak punya. Terus saya bilang, Papa tetap puas. Because I have given my life to God. I have given my life to others. Papa sudah memberikan hidup Papa untuk orang lain. Papa sudah memberikan hidup Papa untuk Tuhan. Maka Papa puas. Kenapa? Karena saya ngajarkan kepada anak-anak saya begini. Hidup itu bukan tentang spending. Menghabiskan sesuatu untuk kenyamanan kita. Tapi tentang sharing. Bukan spending what you have, tapi sharing what you have. Hidup itu bukan tentang earning something, saudara. Bukan mendapatkan sesuatu. Hidup itu tentang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan masalah menerima berkat, tapi menjadi saluran berkat. Yesus saja berkata kok, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi banyak orang Kristen nggak setuju sama Yesus. Coba jujur ya, saudara lebih senang menerima atau memberi? Ayo jujur. Iya lah, kita lebih suka menerima daripada memberi. Yang mengaminkan ayat itu petinju. Karena dia kalau semakin banyak memberi kan menang dia. Kalau semakin banyak menerima kan kalah. Kita ini loh saudara secara natur. Kita ini
bertabrakan sama omongannya Yesus. Yesus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima, kita lebih suka menerima daripada memberi. Penting mana coba? Impact atau income? Yang ngomongnya gampang lah, penting impact lah, bener ya. Dan itu saya ajarkan ke anak saya. Anak saya tanya, kenapa Papa puas? Padahal Papa income-nya nggak banyak. Saya bukan miskin ya. Jangan pikir, pendeta ini miskin, ayo kumpulin dana untuk pendeta ini. Enggak ya, saya tidak miskin, saudara. Tapi saya juga bukan hamba Tuhan yang kaya raya. Tidak, cukup. Karena bagi saya, yang paling penting itu bukan how much we have. Bukan. Yang paling penting itu belajar mencukupkan diri. Yang setuju katakan amin. Yang paling penting itu bukan berapa banyak yang kita miliki. Yang paling penting itu adalah mencukupkan diri. Saya dulu berpikir bahwa orang miskin selalu merasa tidak cukup. Salah. Orang kaya juga banyak loh yang merasa nggak cukup. Orang miskin banyak khawatirnya. Orang kaya juga nggak kalah loh jumlah khawatirnya. Berarti khawatir atau tidak khawatir, cukup atau tidak cukup, bukan masalah tabungan, bukan masalah angka, tapi masalah hati. Hati kita kemana? Kalau hati kita diarahkan pada duit, ya kita mudah khawatir, mudah macam-macam. Saya beberapa waktu lalu periksa ke dokter karena masalah tulang. Ini kan saya pakai back support gitu kan. Dokternya lihat gitu foto. Aduh, waktu kecil nakal ya Pak ya. Soalnya itu tulangnya udah banyak yang retak, banyak yang nggak beraturan semuanya. Ini kalau nggak nakal, sering kecelakaan, sering cedera olahraga, atau overuse lah pokoknya gitu. Jadi banyak yang rusak gitu lah. Terus saya tanya, kalau yang ini diobatin apa? Oh ya kalau itu bisa, nanti diobatin ini, kalau nggak bisa diobatin ini, berarti nanti langsung total replacement aja. Yang ini apa? Waduh, nggak ada obat. Nggak ada obatnya. Ini pasti akan menjadi lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Dan saya sudah belasan tahun sebetulnya. Khotbah itu dengan rasa sakit. Tiap kali saya berdiri, saya itu sakit. Tapi kalau saya duduk, saya malu. Dan saya lebih memilih sakit daripada malu. Karena masih muda ya. Dengan kesakitan. Bahkan kalau saya keluar kota, saya kalau diundang khotbah, diinapkan di hotel gitu kan ya. Saya itu sering kali ya, tidurnya di lantai. Ya. Kalau saya nggak pergi sama istri saya itu tidur di lantai. Apalagi kalau hotelnya bintang 5, saya tidurnya di karpetnya. Toh. Jadi percuma ngasih saya hotel bintang 5 mesinnya. Lebih baik kasih saya karpet, tunjukin gardu mana yang saya bisa tidur di situ. Karena saya mesti tidurnya di lantai. Nah kalau di rumah saya memang beli tempat tidur khusus yang keras gitu, yang terapeutik. Saya hidup dengan rasa kesakitan. Dan anak-anak saya waktu saya kasih tahu hasilnya, anak-anak saya tanya, terus what shall we do? Nothing. Gak bisa dilakukan apa-apa. Ya sudah, it's gonna be worse as time goes. Terus papa bagaimana? Ya udah, dijalani aja. What do you expect? Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang kita harapkan, saudara? Dengan dunia yang jatuh ke dalam dosa. Kemarin ada satu hamba Tuhan berkata, wih, Pak Yakub dengan kesakitan ya masih men-training kita apa segala macam begitu kan ya. Wah luar biasa. Saya bilang enggak, ini biasa. Justru karena saya kesakitan, saya nggak tahu sampai umur berapa. Saya nggak tahu sampai berapa lama saya bisa nahan. Makanya saya mau kasih semua yang terbaik buat Tuhan selama saya bisa. Karena saya tahu, saya hidup bukan untuk diri saya. Saya hidup untuk Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan, ya saya mau menggunakan yang terbaik. Yang Tuhan berikan kan ya. Saya nggak worry tentang, loh nanti kalau tua sakit bagaimana? Nggak usah bingung, tua pasti sakit. Nanti kalau tua mati bagaimana? Nggak usah worry, nanti pasti mati. Ya kan? Saudara itu harus lebih khawatir dengan selama masih hidup ini loh ngapain? Selama masih bisa jalan ini loh ngapain? Selama masih bisa ngomong ini loh saudara ngapain? Itu yang saudara perlu worry about. Bukan worry tentang nanti kalau saya nggak bisa apa-apa bagaimana. Nothing to worry. Kalau saudara nanti tua nggak bisa apa-apa, yang saudara bisa lakukan apa? Bersyukur karena saudara sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sudah memakai saudara dalam banyak hal. Itu anggap saja kalau kita nanti tua nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Anggap saja itu hari Sabat kita. Loh Tuhan itu kan kerja 6 hari Tuhan kerja. Hari ke-7 Tuhan Sabat istirahat. Coba saya tanya,
Apa yang dilakukan Tuhan waktu Sabat? Ayo coba pikirin nggak? Tuhan kenapa perlu Sabat, perlu beristirahat? Karena Tuhan capek waktu menciptakan. Makanya dia perlu spa, massage, dan sebagainya. Pasti tidaklah. Lah kalau Tuhan capek, butuh pijat. Yang dipijat pasti lidahnya. Kenapa? Lah Tuhan menciptakan pakai firman-Nya kok. Tuhan nggak capek sih. Oh Tuhan nggak bisa capek kok. Dia kan bukan manusia. Dia nggak bisa capek. Tapi mengapa Tuhan perlu istirahat? Karena Tuhan menikmati hasil karyanya. Masa tua itu bukan masa yang kita tangisi. Bukan masa yang kita ratapi. Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tuhan gerak dikit kok sakit. Nggak gerak kok ya sakit dan sebagainya. Masa tua itu adalah masa kita bersyukur. Melihat ke belakang dan bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau melibatkan aku dalam karyamu. Terima kasih. Tuhan sudah melibatkan aku berpengaruh untuk orang lain. Tuhan sudah memakai aku jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi masa tua Sabat itu adalah masa kita bersyukur. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersyukur di sana? Kalau waktu hidup nggak melakukan apa-apa. Kalau saudara waktu hidup nggak melakukan apa-apa, saudara akan menutup hidup saudara dengan penyesalan. Saudara akan regret. Saudara nanti akan berkata, kalau hidup kayak begini susah, di akhir hidup juga susah. Untuk apa aku hidup lagi? Loh, itu orang-orang yang hidupnya nggak pernah diberikan kepada Tuhan. Kalau engkau berikan hidupmu kepada Tuhan, engkau di akhir hidupmu, engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Masa tua adalah Sabat untuk kita. Yang tua katakan amin. Amin, gak susah sungkan. Saya juga ngomong kita kok saudara. Berarti saya juga tua gitu loh. Kita semua akan menghadapi hal yang sama. Punya sense of purpose gak? Untuk apa kita hidup? Yang kedua saudara adalah sense of urgency. Dikatakan demikian di ayat 35 sampai 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penekanannya, penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Para penafsir Alkitab bingung bagaimana memahami kalimat ini. Ada 2 pandangan besar. Pandangan yang pertama menganggap ini hurufiah. Waktu Yesus sedang bincang-bincang dengan murid-murid, memang di situ ada ladang yang sudah menguning. Kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya memutih. Dalam bahasa Indonesia menguning. Kenapa? Karena kita ini panennya padi. Sedangkan sana panennya gandum. Makanya ditulisnya, lihatlah ladang sudah memutih. Kita ladang sudah menguning. Sebab kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, lihatlah ladang sudah memutih. Kita bingung, ini ladang atau kepala orang kok memutih ya kan. Makanya diterjemahkannya, ladang sudah menguning, matang, siap untuk dituai. Nah, jadi beberapa penafsir Alkitab memahaminya secara hurufiah. Yesus waktu itu memang benar-benar sedang melihat ladang yang memutih, yang menguning. Lalu Yesus berkata, 4 bulan lagi baru bisa dipanen kan? Tapi sekarang panen saja. Maksudnya gitu. Sehingga nanti penabur dan penuai itu bisa menikmati bersama-sama. Ada yang mengatakan begitu secara hurufiah. Tapi ada juga yang menganggap bahwa perkataan Yesus di ayat 35 itu adalah sebuah peribahasa. Ini satu-satunya peri yang tidak punya pribadi, yaitu peribahasa. Biasanya kan peri apa itu kan yang punya pribadi. Ini peribahasa. Nah, peribahasa artinya begini. Ada hal-hal yang nggak bisa dipercepat. Maksudnya peribahasanya itu gitu. Kalau dikatakan, bukankah kamu mengatakan, peribahasanya ini, 4 bulan lagi tibalah musim menuai, itu sebuah peribahasa yang artinya, kalau menuainya itu masih 4 bulan, ya kamu tidak bisa panennya sekarang, gitu maksudnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipercepat. Tapi Yesus berkata, walaupun kamu sering mendengar peribahasa itu, ada beberapa hal yang tidak bisa dipercepat. Yesus memberitahu, tapi penginjilan tidak termasuk itu.
penginjilan harus dipercepat. Itu maksudnya Yesus. Nah, manapun yang kita ambil, entahkah ini secara figuratif, peribahasa, atau ini secara literal, hurufiah, benar-benar Yesus melihat ladang yang sudah menguning atau memutih, artinya tetap sama, saudara. Artinya tetap sama, bahwa penginjilan harus tetap dilakukan. Tapi kalau saya memilih di antara dua tadi, saya memilih yang terakhir. Mungkin ini memang sebuah peribahasa. Ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa percepat. Saya ingat kalimatnya Warren Buffett, saudara ya. Warren Buffett itu dia orang kaya, pemain saham terkenal juga. Dia pernah berkata begini, kita tidak bisa menghasilkan satu bayi dalam sehari dengan mengumpulkan 9 wanita hamil. Kali lagi ya, kita tidak bisa menghasilkan satu bayi dalam satu hari dengan mengumpulkan 9 wanita hamil. Karena satu bayi itu pasti 9 bulan. Gak bisa satu hari. Walaupun mengumpulkan 9 wanita hamil. Nah maksudnya Warren Buffett itu adalah ada hal-hal tertentu yang memang butuh proses. Yang gak bisa dipercepat. Nah ini namanya peribahasa-peribahasa. Bahasa Indonesia punya banyak peribahasa ya. Misalnya ini, sambil menyelam, minum air. Artinya Artinya tidak bisa renang, ya kan? Sambil minum air itu artinya tidak bisa renang, bukan ya? Itu artinya renang nggak bawa duit, nggak bisa pesen minuman sendiri, jadi minum di air. Tapi saya yakin ya orang Indonesia jarang menggunakan peribahasa itu. Biasanya kita sambil menyelam buang air. Saudara jangan pikir kolam renang itu bersih loh. Loh, jangan pikir bersih loh. Pokoknya amatin aja orang-orang itu. Kalau ada gelembung-gelembung, nah itu sudah stay away aja dari mereka itu, saudara. Malah saya pernah liburan bersama istri saya di satu kolam renang di luar kota, kota kecil, saudara ya. Itu saya sudah siap-siap mau renang kan gitu. Oh, ada satu bapak renang di situ. Percaya nggak sih? Dia renang tuh ngapain coba di kolam renang? Dia tuh bawa batu apung. Terus digosok-gosok dagingnya gitu loh, saudara. Di kolam renang. Sampai saya lihat gini. Istri saya bilang, mau renang? Enggak. Walaupun kepengen renang, saya enggak akan renang, saudara. Nah, kita punya peribahasa. Sekali merangkul dayung, apa? Sekali merangkul dayung, dua tiga pulau, terlampaui. Artinya apa? Nggak pernah sekolah ini semuanya. Kalau sekolah mesti ke kamar mandi. Artinya gini, kita ini melakukan satu tindakan tapi menyelesaikan beberapa sekaligus. Itu artinya sekali merangkul dayung. Ini anak-anak muda aja ya. Kalau orang tua itu biasanya nggak paham artinya. Tapi kalau anak muda nggak bisa melanjutkan peribahasan. Anak saya aja saya pernah tanya kok, buah jatuh tidak jauh dari pasar buah katanya. Ya benar juga. Mau jatuh dimanapun akhirnya ngumpulnya di pasar buah ya. Terus gitu. Apa? Hujan sehari dibalas panas setahun. Artinya apa? Gosong. Karena hujannya cuma sekali, panasnya setahun. Padahal terbalik ya. Harusnya panas setahun dibalas hujan sehari. Terus tanya anak muda, dua sekali meraku dayung, 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Karena kan baru sekali, belum terbiasa ya. Jadi semuanya masih pegel-pegel. Nah ini kalau menurut saya pribadi, ini tuh peribahasa. Peribahasa yang artinya ada beberapa hal tidak bisa dipercepat. Tapi Yesus berkata, untuk penginjilan tidak masuk itu. Penginjilan itu harus segera dilakukan. Tidak usah nunggu ideal baru dilakukan. Lakukan langsung. Dan saya ingat saya diundang training misi di satu gereja. Retreat doa malam lagi, saudara. Jadi saya itu bicara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dengan istirahat beberapa jam. Untuk misi, menggerakkan gereja itu dalam penginjilan. Wah, saya suka kan bicara tentang misi. Wah, saya bicara berapi-api sampai pagi gitu kan. Selesai gitu. Gembalanya ngomong gini, ya materinya bagus sekali ya. Kita ini memang harus bermisi. Kita ini harus menjangkau banyak orang. Tapi memang sayangnya itu memang bukan untuk gereja kita. Karena gereja kita masih punya banyak kebutuhan.
Kalau kita sendiri masih punya banyak kebutuhan, bagaimana kita bisa melayani orang lain? Jadi nanti kalau kita sudah tidak ada kebutuhan, kita akan melakukan penginjilan, melakukan misi. Nah ini konsep yang terbalik. Berarti dia nggak punya sense of urgency. Misi itu harus dilakukan. Saya beritahu kok kepada jemaat saya, pertama kali saya jadi gembala sidang, saya ngomong gini, adakan konser misi yuk. Supaya jemaat tahu, paham misi itu apa. Wah, setuju. Diadakan konser misi. Itu full. Sampai kita sediakan ruang khusus overflow. Itu enaknya kalau punya gereja kecil. Gampang full. Yang datang banyak nggak full. Padahal kalau dihitung yang nggak banyak. Tapi full gitu kan ya. Tapi saya bersyukur. Walaupun waktu itu cuma ada satu cabang aja. Full sampai overflow. Dan yang lebih membuat saya bersyukur adalah karena pada waktu KKR saya kasih tantangan kepada mereka bagi formulir. 6 anak muda menyerahkan diri jadi misionaris. Dan jemaat ngambil janji iman. Tiap bulan kasih sekian dan sebagainya untuk misi. Lalu setelah konser misi saya kumpulkan majelis dan saya beritahu. Wah kita harus buka dana misi ini. Saya bilang gitu. Harus buka dana misi supaya misi kita lebih berkembang gitu kan. Salah satu majelis ngomong, Pak Yakob lupa ya. Untuk operasional aja sering telat. Tunjangan saya aja kadang nggak ada. Staf aja kalau mau dibayar. Itu saya doa terus. Supaya ada duit untuk bayar staf. Tapi saya jawab begini kepada majelis. Pak, gereja ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan toh. Ya, misi miliknya siapa? Miliknya Tuhan toh. Kenapa yang bingung kita? Gak usah bingung. Udah jalani aja. Terus tanyanya gini, loh tapi nanti kalau benar-benar kekurangan bagaimana? Gampang kalau benar-benar kekurangan. Solusinya cuma dua. Satu, semua fasilitas untuk saya gak usah dikasih. Gampang kan? Sederhana. Yang kedua adalah nanti kalau ada AC rusak, musik rusak, saya nggak perbaiki. Udah gampang. Karena duitnya dipakai untuk misi. Dan saya mengajar jemaat saya lebih baik mengorbankan kenyamanan kita dalam beribadah daripada mengorbankan jiwa orang yang di sana yang belum mengenal Tuhan. Mengorbankan dalam tanda kutip ya. Saya lebih baik fight for them daripada fight for your comfort. Saya menegaskan kepada majelis saya. Pertama kali saya mengiyakan jadi gembala. Waktu itu belum ada majelis. Saya yang pertama kali membentuk majelis karena saya suka corporate leadership, kepemimpinan jamaah. Tapi pada waktu saya pertama kali mengiyakan jadi gembala, kalimat saya pertama yang membuat mereka kaget adalah begini. Saya ini bukan hamba Tuhan gereja ini ya. Mereka langsung, saya sudah lihat ekspresinya. Loh, maksudnya apa Pak? Saya ngomong gini. Saya ini hamba Tuhan kerajaan Allah yang sedang ditugaskan di gereja ini. Saya ini hamba Tuhan kerajaan Allah yang sedang ditugaskan di gereja ini. Berarti kerajaan Allah lebih penting daripada gereja ini. Kalau gereja ini punya konsep sebaliknya, saya akan mundur. Saya tidak jadi menerima tawaran ini. Karena bagi saya, kerajaan Allah selalu lebih penting daripada gereja lokal. Bahkan saya mengajarkan kepada gereja lokal saya tidak berdoa supaya semua cabang kita terus ada sampai Tuhan datang kedua kali. Tidak. Siapa tahu penganiayaan datang. Siapa tahu kesusahan datang. Siapa tahu tekanan semakin besar di negara kita. Sehingga gereja lokal sudah tidak ada lagi. Tapi saya mendoakan, walaupun nanti gereja lokal tidak ada, tapi saya ingin dampaknya untuk misi ada di mana-mana. Gereja mula-mula sudah nggak ada, tapi dampaknya sampai di Surabaya. Setuju? Gereja-gereja yang dibangun, dirintis oleh para rasul, semuanya sudah nggak ada. Tapi kita bisa melihat dampaknya sampai sekarang ada. Karena itu kita harus punya pemikiran itu kingdom minded, saudara. Bukan local church minded. Yang paling penting itu kerajaan Allah. Kita harus punya sense of urgency semacam itu. Nah saya berusaha untuk ngajak gereja-gereja lain. Ini curhat sekaligus boleh ya. Saya tuh ngajak gereja-gereja lain bermisi. Yuk gerejamu kan belum bermisi. Ayo bermisi. Dan berapa kali saya mengajak. Ayo nanti saya temani. Saya cukup kecewa. Karena ketika kerjasama. Pertanyaan mereka pertama gini. Loh nanti asetnya jadi miliknya siapa?
Gerejamu atau gerejaku? Belum kerjasama loh saudara ya. Belum apa-apa. Sudah mikirkan aset. Bukan berarti aset nggak perlu dipikirkan. Untuk kejelasan, hukum, sebagainya. Itu nanti kita pikirkan. Tapi kan itu terakhir kali sih kita pikirkan. Kita kan mikirkannya visimu sama nggak dengan sini. Kamu mau bermisi nggak dan seterusnya gitu kan. Terus pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya mesti gini. Nanti kalau sudah ada yang bertobat. Jadi jemaat trek atau jemaat kami. Pertanyaan gak penting sekali, saudara. Benar-benar tidak penting. Karena misi itu bukan untuk membesarkan gereja lokal kita. Misi itu untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Saya melihat banyak gereja nggak punya sense of urgency di dalam bidang misi, saudara. Melakukan semuanya rutin, tiap minggu begitu aja. Dan tidak peduli. Apakah orang-orang Kristen tahu di Jawa Timur ada 7 suku terabaikan? Yang belum mendengarkan Injil atau mendengarkan Injil tapi dengan jalur yang sangat tipis sekali, jumlah orang Kristennya sangat sedikit sekali. Di Jawa Timur ada 7 suku terabaikan. Di Indonesia ada ratusan, di atas 100 suku terabaikan. Di seluruh dunia, di jendela 1040 di daerah Asia, ada berapa juta orang, saudara, berapa miliar orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Tapi kita kelihatannya menjalani hidup kita sebagai orang Kristen gak pernah terganggu dengan yang itu. Karena kita nggak punya sense of urgency itu di dalam hidup kita. Jangankan penginjilan, kadangkala dalam gereja aja lah orang nggak punya sense of urgency. Teman saya itu ngundang saya khotbah udah lama banget, saudara. Acara khusus, jemaatnya cuma 40. Yang mimpin pujian, istrinya teman saya. Jadi ibu pendeta. Yang main musik, bapak pendeta. Ya saya pikir ya mungkin acara khusus lah ya. Gak ada orang lain yang bisa. Bertahun-tahun kemudian saya pelayanan di situ. Jemaatnya 40. Yang mimpin pujian istrinya, yang main musik, pendetanya. Cuma bedanya yang ngedarkan kolektor sekarang anak-anaknya. Udah ada anak. Udah ada anak yang bisa jalan, ngedarkan kantong kolektor gitu kan. Terus lama gitu ketemu dia. Saya tanya, bagaimana gereja? Stabil? Maksudnya stabil apa? Ya jemaat 40 gitulah. Itu bukan stabil, itu stagnan. Stabil itu kalau pertumbuhannya 1%, 1%, 1%, 1% tiap tahun, itu namanya stabil. Kalau dari tahun ke tahun jumlahnya segitu, itu namanya stagnan. Jadi saya kasih contoh ya misalnya, gereja 100, terus tambah 10 orang. Berarti pertumbuhannya 10%, bener ya? 10%. Berarti tahun berikutnya harus ada orang baru 11. Karena kan 10 ditambah 100 ditambah 10 kan? 110 toh. Berarti 10%-nya berapa? 11 dong. Nanti ditambah 11 berarti jumlahnya jadi berapa? 121 kan gitu. Berarti tahun depannya harus berapa? Nah itu namanya stabil. Tapi kalau tiap tahun ada tambahan 10, tambahan 10, tambahan 10 itu namanya stagnan. Jangan khawatir. Hampir semua gereja stagnan kok. Kadang kita bertumbuh tapi terus mandek di situ. Growth rate-nya itu tidak sama, saudara. Saya aja sudah berkali-kali ngumpulkan hamba Tuhan direct. Dan saya beritahu, kita ini stagnan loh ya. Walaupun saya tahu kita bertumbuh. Tapi pertumbuhannya nggak seperti sebelumnya. Jadi stagnan, mulai stagnan. Jumlahnya nambah nggak? Nambah. Tapi tingkat pertumbuhannya berkurang. Jumlahnya nambah, tingkat pertumbuhannya berkurang. Itu namanya stagnan. Setiap kita harus punya sense of urgency, saudara. Melihat anak-anak muda begitu banyak yang hilang. Anak-anak muda karena dari kecil nggak pernah belajar Injil yang benar. Anak muda dari kecil nggak pernah belajar apologetika yang baik dan seterusnya. Sehingga anak-anak ini pada akhirnya apa? Pada waktu remaja pemuda, semuanya hilang. Itulah sebabnya saya bela-belain di tengah semua kesibukan saya. Saya sekarang sedang merevisi kurikulum guru sekolah minggu. Saya buatin semua untuk setiap kelas, saudara. Dan itu kalau saya buat, saya butuh 2 hari sendiri untuk menyelesaikan itu. Dan saya sediakan katekismus untuk anak, pengajaran doktrin untuk anak. Jadi misalnya pertanyaan minggu ini itu pertanyaannya, kalau Tuhan ada kenapa tidak bisa terlihat? Siapa Allah yang kita percayai? Allah Tritunggal. Terus jelaskannya bagaimana ke anak-anak? Allah Tritunggal. Ada berapa Allah di dunia ini? Bagaimana kita bisa tahu? Itu saya sudah ajarkan sejak sekolah minggu. Kenapa? Karena saya tidak mau
mereka nanti memasuki masa remaja, mereka nggak punya fondasi yang kuat. Ini yang saya sebut sense of urgency. Kita ini sedang berada di dalam krisis. Tapi kita nggak pernah merasa kita berada di dalam krisis. Yang terakhir, saudara. Selain sense of purpose, sense of urgency, yang berikutnya adalah sense of opportunity. Di ayat 38 dan 39 dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Yesus berkata begini, orang-orang lain sudah mengupayakan. Nanti kamu tinggal menuai saja. Kamu tinggal menuai saja. Tapi misi sudah dilakukan oleh Yesus, sudah dilakukan orang lain. Contohnya adalah Yesus. Yesus itu sudah melakukan. Dia sudah memberitakan Injil kepada orang Samaria. Padahal saudara ingat di kisah para rasul, ketika murid-murid diutus, Yesus berkata apa? Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, penginjilan di Samaria sudah dilakukan. Melalui siapa? Yesus. Melalui siapa? Melalui perempuan Samaria ini, saudara. Ada banyak orang Samaria yang sudah bertobat. Jadi pemberita Injil pertama di Samaria bukan Filipus, tetapi Yesus. Perempuan Samaria ini dan penduduk kota di sana. Nah sekarang kita ini tinggal menuai hasilnya. Makanya jangan sombong kalau kita memberitakan Injil, orangnya bertobat. Berapa kali saya lihat ya flyer KKR gitu. Saya juga dulu pernah kok soalnya dibuatkan flyer KKR. Ditulisnya gini, hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Saya bilang jangan ya, dihapus bagian itu. Kenapa? Karena pada waktu saya KKR memanggil orang bertobat dan mereka bertobat. Tidak sepenuhnya buah saya. Tidak sepenuhnya itu buah pelayanan saya. Karena ada banyak orang yang maju menyerahkan diri dalam KKR saya. Sudah diinjili oleh keluarganya. Sudah diinjili oleh teman-temannya. Sudah mulai membuka hati. Jadi terakhir dengerin khotbah dari saya. Udah terima Yesus. Tapi kan bukan berarti saya orang pertama yang membawa Injil kepada dia. Makanya kita nggak boleh sombong, saudara. Beritakan Injil orang bertobat. Wah, saya sudah mempertobatkan banyak orang. Sombong banget. Saya pernah ketemu satu misionaris begitu, saudara. Dan dia ngomong gini, Pak Yakob kalau menjangkau suku itu pakai apa, Pak, pendekatannya? Segmen itu. Oh, saya ada sendiri training 8 bab gitu. Oh, nggak perlu, Pak, sampai 8 bab. Saya pakai metode ini, Pak. Selalu berhasil. Permisi ya, Pak, ya. Selalu berhasil maksudnya? Ya, selalu berhasil. Saya ngomong, Pak, saya ini bergelut di bidang misi cukup lama. Saya kenal banyak orang misi, tingkat dunia maupun tingkat nasional. Selalu mereka ngomong, metode tidak menentukan. Selalu mereka menemukan kegagalan. Dia bilang, enggak, saya enggak pernah gagal. Ribuan kali saya beritakan Injil, semuanya bertobat. Saya lihat ke dia, ya udah. Saya enggak mau dengerin apa lagi yang dia ngomong. Kenapa? Satu, dia sombong. Kedua, dia halusinasi. Enggak mungkin lah. Wong Yesus saja memberitakan Injil, ada yang nolak kok. Masa dia beritakan Injil diterima orang terus gitu kan? Lah kamu itu beritakan Injil atau bagi sembako? Kalau bagi sembako pasti diterima. Beritakan Injil kamu ditolak. Wong Yesus sudah ngomong begitu. Ada banyak orang sombong. Saudara. Ketika beritakan Injil bertobat seolah-olah itu hasil pekerjaannya dia. Tidak. Tuhan sudah atur semua. Ada yang dipakai untuk menanam. Ada yang dipakai untuk menyiram, saudara. Ada bahkan yang dipakai cuma untuk apa? Ngurangi kerikil-kerikilnya aja gitu loh, saudara. Kerikil-kerikilnya dikurangi gitu. Saya masih ingat di salah satu cabang rek. Ada orang yang bergumul tentang agamanya. Dia bukan Kristen, saudara. Tapi karena dia melihat jemaat rek ini Kristen, hidupnya baik, punya integritas. Dia tertarik. Nah setelah tertarik, ditemukan dengan saya. Setelah ditemukan dengan saya ngomong 30 menit tentang agamanya dia, tentang kekristenan, perbandingan ini, itu, dia udah mulai goyah. Nah lalu pada waktu dia datang lagi, ada jemaat yang lain, beritakan Injil. Terima Yesus ya, nangis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan orang, itu kerja bareng. Jangan diambil kreditnya, kebanggaannya pada satu orang. Nah tugas kita itu apa? Begitu ada kesempatan, udah beritakan Injil. Saudara kalau dikasih kesempatan menanam aja. Kalau diberi kesempatan bisa menuai, ya kenapa nggak menuai? Kalau diberi kesempatan menanam sampai menuai, lakukan aja.
Saya pernah soalnya. Jadi pakai Tuhan oleh anugerahnya saudara. Saya menanam Injil kepada sopir taksi. Macet di Jakarta. 2 jam. Sampai terakhir dia memberhentikan saya di tempat tujuan. Dia berdoa terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya kasih tahu saudara, sangat jarang saya punya pengalaman itu. Pengalaman saya kadang-kala cuma menuai, kadang-kala saya cuma menanam aja. Ada orang yang akhirnya ngomong gini, saya tuh benci sekali dengan orang Kristen. Dan muak dengan pendeta. Tapi hari ini, saya harus merevisi sikap saya. Gak semua pendeta brengsek. Nah itu sudah puji Tuhan. Dia masih belum terima Injil, dia ngomong, tapi aku masih belum bisa terima Injil. Tapi hari ini aku ngelihat, gak semua hamba Tuhan mata duitan. Puji Tuhan. Saya tawarkan mau tak doakan nggak? Mau, ya sudah tak doakan. Tapi belum bertobat. Gak apa-apa. Saya kadang-kala beritakan Injil, saya tantang dia mau terima Yesus nggak? Dia bilang saya belum siap Pak. Saya bilang nggak apa-apa. Mau saya doakan nggak? Nggak usah Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya doa dalam hati? Oh boleh, ya udah. Saya berhenti sebentar doa dalam hati. Saya tahu nanti Tuhan pakai orang lain untuk menuai orang. Nggak apa-apa. Apapun kesempatan yang Tuhan kasih, kita langsung ambil. Dan saya mau tutup khotbah saya dengan kalimat ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tugas kita adalah menyiapkan diri untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang Allah berikan. Tugas kita adalah menyiapkan diri untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang Allah berikan. Dan saya teringat dengan Yesus di kayu salib. Yesus di kayu salib itu tidak bisa apa-apa, bukan? Bayangkan kalau saudara ada di kayu salib. Perasaan dominan saudara apa? Putus asa, kecewa, marah, sakit luar biasa. Tapi di tengah Yesus di kayu salib gak bisa apa-apa. Penyamun bertobat loh. Karena melihat respons Yesus selama disalibkan. Dia langsung tahu ini bukan orang sembarangan. Satu penyamun bertobat. Bukan cuma satu penyamun bertobat. Kepala pasukan Romawi berkata ini dia anak Allah. Itu yang saya sebut kesempatan. Yesus bahkan di akhir hidupnya di kayu salib gak bisa ngapa-ngapain. Tetap dia bisa membawa orang kepada dirinya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sudah pakai untuk memuliakan Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun. Bukan hanya umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kalau kami tidak serius menjalani hidup kami sebagai orang Kristen. Ampuni kami kalau kami egois. Cuma mencari kehidupan kekal. Cuma bersyukur karena diselamatkan dari dosa, dari maut. Tapi kami lupa bahwa kami diselamatkan untuk sebuah tujuan yang besar. Yaitu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Meluaskan kerajaan-Mu. Menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Tuhan ampuni kami kalau kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Tuhan ampuni. Bahkan kalaupun kami melibatkan diri dalam pelayanan di gereja. Tapi kami lupa menjangkau dunia. Kami juga mohon ampun di hadapan-Mu. Pikiran kami terlalu sempit. Kami hanya berfokus pada diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua gereja. Terutama di Indonesia. Roh Kudus bekerjalah di setiap pemimpin. Hamba Tuhan, majelis pengurus. Bukakan mata mereka untuk melihat ladang yang sudah menguning. Bukakan hati mereka untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ada ratusan suku yang terabaikan unreached people group di Indonesia. Ada begitu banyak misionaris yang tidak punya dana yang cukup melanjutkan pelayanan. Ada begitu banyak misionaris yang merasa sendirian karena tidak punya gereja yang mengutus, tidak punya gereja yang mendoakan, tidak punya gereja yang memonitor kerohanian mereka. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami. Kami berdoa kiranya kasih Kristus yang mau meninggalkan surga untuk mencari kami orang yang berdosa. Kiranya kasih itu menyegarkan hati kami sekali lagi.
Sehingga kami mau keluar dari kenyamanan kami ya Tuhan. Keluar dari semua kesenangan hidup kami. Dan kami mulai memberi diri kami untuk orang lain. Apapun yang kami miliki, waktu kami, tenaga kami, keuangan kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan beri kami hati untuk membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Mungkin itu kepada asisten rumah tangga kami, kepada sopir kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di mana kami tinggal. Tuhan tolong kami. Supaya kami terus-menerus memberitakan Injil dan menghidupi Injil. Sehingga banyak orang bisa melihat keindahan Injil yang kami hidupi sehingga mereka tertarik untuk mengenal Kristus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.